Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk ibu, bapak, saudara, abang, mbak, teteh, ito, apalah itu ya, semua warga negara Indonesia di Malaysia yang berkesempatan sore ini menyimak podcast Facebook Live KBRI Kuala Lumpur. Sore ini, sebagaimana yang sudah diumumkan, kita akan membahas tentang melanjutkan pembahasan, lebih tepatnya ya, tentang pembayaran non tunai di KBRI Kuala Lumpur yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2024. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Duta Besar dalam podcast sebelumnya, sekitar seminggu yang lalu, beliau sudah menyampaikan bahwa per tanggal 1 Juni 2024 semua layanan KBRI Kuala Lumpur akan menggunakan metode non tunai. Jadi saya ulangi lagi, sesuai pengumuman dari Pak Duta Besar dalam podcast seminggu yang lalu, mulai tanggal 1 Juni 2024, semua layanan KBRI Kuala Lumpur akan menggunakan metode pembayaran non tunai atau cashless. Ya, bulan Mei ini ditetapkan sebagai masa transisi untuk melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua warga negara Indonesia di Malaysia untuk mempersiapkan diri agar nanti sudah dapat menyesuaikan dengan metode pembayaran terbaru tersebut. Mungkin untuk beberapa masyarakat, beberapa orang mungkin sudah pernah berurusan dengan mengakses layanan KBRI Kuala Lumpur. Sebelumnya itu menggunakan metode non tunai, yaitu dengan aplikasi M-Cash. Aplikasi M-Cash itu tetap berlaku, tetap berjalan, tetap dapat digunakan. Namun yang membedakan sekarang adalah selain M-Cash ada metode-metode pembayaran lain yang dapat digunakan. Sebagaimana yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Duta Besar di layar, mungkin dapat dilihat beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan per tanggal 1 Juni.
yaitu Mastercard, Visa ya, itu yang menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Kemudian ada aplikasi GrabPay, kemudian aplikasi MAE itu dari Maybank, kemudian ada ShopeePay, ada Touch and Go e-wallet, dan BigPay. Nah, juga ada yang menggunakan QR code seperti DuitNow, itu juga dapat digunakan. Nah, untuk Mcash tetap dapat digunakan sebagaimana tertera di layar. Nah, bedanya adalah kalau yang di sebelah kiri, ShopeePay, Touch and Go dan sebagainya, itu bank, ya, bukan KBRI loh ya, bank mengenakan biaya admin sebesar 3,5 ringgit untuk setiap transaksi. Ya, jadi misal harga paspor 110 ringgit, nah itu ada biaya admin 3,5 ringgit. Jadi yang akan terpotong adalah 113,5 ringgit. Ya. Itu kalau yang menggunakan yang sebelah kiri itu, menggunakan mesin EDC namanya. Mesin EDC itu kalau kita bentuknya seperti sebesar handphone begini, cuman agak tebal gitu ya. Kalau kita biasa menggunakan kartu itu di tap saja, atau dapat juga menggunakan PIN, tapi bisa juga scan menggunakan perangkat telepon genggam kita, itu juga bisa. Nah, tapi kalau Mcash karena sudah berjalan sebelumnya dan sudah diatur juga sebelumnya, itu tidak dikenakan biaya admin. Sama dengan sebelumnya, tidak ada dikenakan biaya admin. Jadi itu perbedaannya. Kalau yang sebelah kiri dengan menggunakan mesin EDC itu dikenakan biaya 3,5 ringgit. Kalau Mcash yang sebelah kanan, karena itu sudah berjalan sebelumnya, tidak dikenakan biaya admin. Oke, saya mungkin perlu tekankan, khusus untuk, pasti banyak pertanyaan ya teman-teman, gimana Pak, saya kan nggak punya dokumen lah gitu ya, saya nggak punya dokumen, gimana caranya saya bisa melakukan pembayaran non tunai di KBRI Kuala Lumpur. Nah, sekarang ada caranya. Yang pertama, pasti semua orang punya handphone ya, punya handphone. Kemudian misalnya download aplikasi yang paling populer apa? Mungkin Touch and Go misalnya, TNG. Nah, ketika download Touch and Go, kan belum punya dokumen itu. Batas depositnya atau besaran yang boleh disimpan di aplikasi Touch and Go tanpa dokumen, artinya tanpa diverifikasi, itu 200 ringgit. Setelah punya diisi 200 ringgit, Bapak Ibu kemudian mengakses layanan SPLP di KBRI. SPLP itu harganya 35 ringgit. 35 ringgit. Tentunya dengan saldo 200, dengan baki 200 ringgit di aplikasi Touch and Go tersebut, boleh membayar SPLP. Harganya 35. Jadi misalnya ayah mau pulang nih, ayah, ibu, anak 2, 35 ke 4 orang, 35 kali 4 itu 140, masih bisa. Nah, setelah punya SPLP, nah dokumen SPLP itulah yang digunakan untuk verifikasi. Kalau sudah punya SPLP, aplikasinya diverifikasi, itu
bisa naik dari 200, bisa naik kalau nggak salah 1.500 atau 2.000 ringgit. Jadi setelah punya SPLP boleh bayar com itu ya, yang di gym 500 ringgit itu per orang, karena saldonya sudah bisa di top up sampai 2.000 ringgit. Jadi itu bisa. Jadi teman-teman yang undocumented, yang tidak berdokumen, ingin pulang, itu bisa, masih boleh untuk melakukan pembayaran non tunai di KBRI sekaligus bayar com di gym. Sudah dicoba. Jadi teman-teman di KBRI sini sudah mencoba, sudah berhasil. Jadi hal itu dapat dilakukan. Jadi sekaligus saja, sekalian bayar non tunai di KBRI dan selanjutnya bisa bayar non tunai di gym atau di keperluan lain, misal dipakai untuk bayar di 7-Eleven atau bayar di KK Mart atau bayar di 99 Speed Mart juga bisa. Jadi sekali lagi, kebijakan ini akan diterapkan mulai 1 Juni. Mungkin perlu ditampilkan lagi tadi, mana tadi yang alternatif pembayaran. Sebagaimana yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Dubes, ini pembayarannya akan lebih banyak pilihan, banyak alternatif. Insya Allah akan lebih memudahkan kepada teman-teman semua ya. Per tanggal 1 Juni 2024, bagi yang sudah dapat nomor antrian atau STO 1 Juni ke atas, 1 Juni, 2 Juni, 3 Juni, tolong siapkan metode pembayaran non tunainya untuk mengakses layanan di KBRI Kuala Lumpur. Jadi tidak lagi menemui masalah nanti ketika datang ke sini ya. Pilihan pembayaran sebagaimana ditampilkan banyak. Bisa GrabPay, kalau yang biasa GrabPay boleh, kalau yang biasa ShopeePay boleh, BigPay, dan atau yang paling populer mungkin Touch 'n Go ya. Jadi Touch 'n Go itu juga boleh digunakan. Sebagaimana tadi yang sudah kami jelaskan, bagi yang tidak berdokumen itu boleh bertransaksi ya. Jadi ini tidak semoga tidak menyulitkan teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi justru ini akan memudahkan, membuat semuanya lebih praktis gitu ya. Mungkin setelah ini akan ada penjelasan teknis dari provider, vendor, penyedia ya, penyedia jasa pembayaran non tunai. Nanti dari perusahaannya itu nanti akan memberikan penjelasan bagaimana nanti prakteknya di loket KBRI Kuala Lumpur ketika melakukan pembayaran non tunai. Jadi nanti akan diterangkan, tolong dapat disimak dan sehingga nanti ketika tanggal 1 Juni tanggalnya itu tidak ada masalah. Mungkin itu dari pengantar dari saya. Oh ya, salam dari Pak Dubes. Beliau ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Salam hangat untuk seluruh warga negara Indonesia. Harapan beliau sebagaimana yang selalu disampaikan, bahwa selalu kita dalam keadaan sehat, selalu kita dalam keadaan baik-baik aja, sehingga kita dapat bekerja, mencari rezeki bagi keluarga kita, dan juga semoga dapat dapat beraktivitas lah ya di Malaysia ini dengan baik. Mungkin itu. Setelah ini akan ada penjelasan teknis bagaimana cara pembayaran non tunai nanti.
Untuk sementara kami akan tutup dulu, tapi jangan kemana-mana, tunggu 2 menit, habis ini akan ada penjelasan teknik tersebut ya. Terima kasih, demikian sambutan pembukaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, terima kasih masih selalu bergabung bersama podcast KBRI Kuala Lumpur. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, di kiri kanan saya ini ada perwakilan dari Financial Link, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa pembayaran non tunai di KBRI Kuala Lumpur. Bagaimana tadi juga sudah disampaikan, mulai tanggal 1 Juni 2024 tidak ada lagi pembayaran tunai di KBRI Kuala Lumpur dan hanya menerima pembayaran non tunai. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya ada Puan Afrina, ya, dan di sebelah kanan saya Tuan Singkuan dari Financial Link Malaysia yang akan menerangkan tentang bagaimana teknis pembayaran non tunai tadi. Oke, silakan. Siapa yang akan mulai, Pak Tuan atau itu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Afrina bersama Singwan. Kami dari representatif dari Financial Link. Di sini akan menjelaskan sistem terbaru di KBRI, yaitu pembayaran cashless ataupun pembayaran non tunai menggunakan mesin terminal EDC yang kami sudah menyediakan. Slide-nya. Jadi pembayaran non tunai ataupun cashless di KBRI KL, kita menyediakan 3 metode pembayaran. Yang pertama itu memakai kartu debit atau kredit di kartu Malaysia, Visa ataupun Mastercard. Yang kedua online banking, seperti Maybank, CIMB, Public Bank dan lain-lain bank yang di Malaysia. Dan yang ketiga, aplikasi e-wallet. Ya, jadi untuk pakai kartu debit atau kredit Visa ataupun Mastercard, untuk pembayaran yang di KBRI KL, cukup nge-tap untuk pembayaran, nge-tap kartu kredit atau debit di mesinnya itu untuk membuat pembayaran. Dan kalau melalui online banking seperti Maybank ataupun CIMB dan lain-lainnya itu menggunakan Duit Now untuk QR scan. Dan yang ketiga, kalau teman-teman mungkin nggak mempunyai debit card, Mastercard atau Visa ataupun online banking, bisa menggunakan aplikasi e-wallet melalui Duit Now ataupun Touch and Go, Maybank, Shopee Pay, Big Pay, Grab Pay dan lain-lain yang di aplikasi. Sekarang Singgon akan menjelaskan caranya top up di e-wallet. Ya, selamat petang. Okey, nama saya Singgon. Okey, berkaitan dengan e-wallet. Okey, e-wallet, kebanyakan e-wallet dia boleh support online top up lah, melalui kredit ataupun debit account. Kalau anda tidak mempunyai account tersebut, anda boleh beli itu PIN dari kedai-kedai seperti Speedmart. Okey, macam Shopee Pay. Shopee Pay anda boleh beli itu PIN dari itu KK Mart ataupun 7-Eleven. Untuk Touch and Go, dia ada banyak jenis kedai lah yang boleh beli, anda boleh beli pin dekat sana.
macam 99 Speedmart, Econsave, Petronas Station, Shell Station, ataupun itu KK Mart, 7-Eleven sekali. Ya. So jadi anda kita sediakan banyak cara untuk anda membuat top up untuk akaun anda. Okay. Next slide. Jadi untuk pembayaran non tunai ataupun cashless melalui metode yang 3 yang tadi kami sudah jelaskan, debit card, Visa, Mastercard, online banking ataupun e-wallet, kami juga akan ada biaya tersendiri. Biaya dari payment provider kami akan dikenakan Rp3.50 daripada total transaksi untuk pembayaran. Biaya apa itu? Untuk biaya administrasi bank dari payment providernya kita sendiri, bukan dari KBRI-nya. Berarti yang mengenakan bank ya? Iya, bank. Bank. Oke, slide. Jadi untuk cara pembayarannya memakai debit card, Visa atau Mastercard, di mesin terminalnya cukup tap kartunya itu untuk membuat pembayaran. Jika teman-teman memakai online banking, Maybank, MAE, CIMB Clicks dan lain-lain, ataupun e-wallet, Touch and Go, Shopee Pay, Grab Pay, di mesin terminalnya itu akan muncul QR code. Jadi teman-teman hanya harus scan QR code untuk membuat pembayaran. Ya, itu saja. Sudah? Cukup. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Jadi nanti itu di setiap loket pelayanan KBRI Kuala Lumpur, di loket-loketnya itu ada mesin EDC yang tadi itu ya, bentuknya itu ada layar, kemudian ada tombol-tombol angka. Nah, seperti yang biasa kita lihat kalau di kedai-kedai runcit ya, mungkin ada. Terus kemudian nanti pilih mau bayar menggunakan apa? Menggunakan ATM, debit card atau kredit card atau do it now atau e-wallet. Nah, nanti kemudian petugas akan menampilkan QR code di mesin tersebut untuk di-scan gitu ya. Dan kami juga informasikan bahwa selain menggunakan mesin EDC tadi, ada pembayaran yang sebelumnya sudah ada dan sudah berjalan itu sejak tahun 2000, dari tahun lalu ya. Itu Mcash ya. Nah, itu menggunakan metode yang lain, tidak menggunakan mesin EDC tersebut, dan itu Mcash itu tidak dikenakan biaya admin. Sedangkan yang di mesin EDC, karena yang mesin EDC ini di provide oleh mungkin sistemnya begitu ya. Di sistemnya itu disediakan oleh bank, maka bank mengenakan pungutan atau biaya admin bukan pungutan, biaya admin Rp3,5 gitu ya, Rp3,5, dan itu yang memotong adalah bank, bukan KBRI. Nah, kalau mau tidak bayar Rp3,5, yang gunakan Mcash yang menggunakan metode yang lain, bukan mesin EDC. Demikian. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan informasi bahwa bagi ibu bapak yang tidak punya dokumen, gak usah khawatir. Kita sudah coba berkali-kali menggunakan e-wallet, itu bisa. Download dulu, kemudian diisi, biasanya sampai 200 atau Rp150 atau Rp200. Kemudian
dengan itu bisa bayar SPLP Rp35 satu SPLP. Setelah punya SPLP, aplikasi e-wallet tadi diverifikasi menggunakan SPLP, itu bisa naik menjadi ribuan ringgit, sehingga boleh digunakan juga untuk bayar com di gym. Itu sudah berjalan, sudah dicoba, beberapa saudara-saudara kita juga sudah mencoba dan berhasil. Jadi itu bisa dilaksanakan, gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekarang mungkin kita menerima pertanyaan via telepon. Silakan bagi ibu bapak yang ingin bertanya langsung, di layar sudah ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Untuk kemudian kita akan coba untuk jawab. Silakan. Ada? (017-500-7047). Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Sudah ada? Belum ada ya. Silakan. Atau ada yang di pertanyaan dengan Slido juga boleh. Semoga kalau nggak ada yang nanya ini berarti semoga sudah ngerti semua ya, semoga ya. Jadi nanti pelaksanaan tidak ada masalah. Atau silakan Bapak Ibu. Boleh masuk. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore KBRI. Sore. Ya. Sore Pak. Silakan. KBRI ya Mas. Ya. Yo. Saya mau memberi Mas masukan Mas ya. Siap. Buat KBRI. Yo. Itu saya kan saya baru bikin paspor itu hari tanggal 15 Mas. Ya. Itu kalau boleh mohon itu dekat luar itu diberi itu Mas, apa tulisan apa itu, mau diberi tulisan misalnya fotokopi gratis di dalam begitu, biar tidak bingung itu. Biasanya dekat luar itu ya ada yang Rp5 begitu Mas biasanya. Ya. Siap. Sudah Pak? Ya, sudah Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Sore, Assalamualaikum. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masukannya kami tampung. Memang kalau fotokopi di dalam KBRI itu percuma, tidak bayar, alias gratis. Jadi kalau keperluan mau fotokopi, masuk aja ke KBRI, nanti di dalam KBRI ada yang fotokopi percuma ya. Tapi nanti kami akan tampung, kemudian nanti mungkin kami akan coba untuk membantu dengan
memberikan maklumat gitu ya di luar bahwa di dalam itu ada fotokopi percuma yang disediakan oleh KBRI. Baik, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan ini di Slido ya, apakah kartu debit Indonesia bisa digunakan? Kartu debit Indonesia bisa digunakan? Untuk waktu ini kartu hanya boleh menggunakan kartu debit Malaysia. Oh, untuk Ya, sementara ini ya. Untuk lokal saja. Oke, Jadi berarti kartu debit Indonesia tidak boleh dipakai. belum boleh ya. Ya. Belum boleh. Jadi mungkin jawabannya demikian. Tapi apakah ada rencana untuk kartu debit Indonesia? Belum Ada mulai, lagi ya. ya. Iyalah, ini baru mulai ya. Mm-mm. Baru permulaan, baru mulai. Mungkin nanti setelah ini mungkin ada. Karena toh ini diperuntukkan bagi WNI yang duduk di Malaysia ya, duduk dekat Malaysia. Jadi biasanya tidak memiliki debit card Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah M-Cash masih digunakan? Masih boleh digunakan, silakan. Sila Bapak Ibu mau menggunakan M-Cash boleh. Masih sistem itu tidak dihapus dan masih sekali lagi masih boleh digunakan. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah e-wallet ShopeePay kena charge atau tidak? Bagaimana? Untuk semua metode pembayaran kita akan dikenakan charge RM3.50. Oke, Ya, e-wallet juga, ShopeePay, GrabPay, Touch and Go, ya semuanya. baik. Oke, demikian ya. Jadi untuk e-wallet ShopeePay kena charge RM3.50. Yang tidak kena charge M-Cash karena menggunakan sistem yang lain. Jadi terpisah, dia menggunakan mesin EDC itu. Dia punya sistem yang lain yang sudah berlaku sebelumnya dan sampai sekarang itu tidak dihapus. Jadi silahkan Bapak Ibu punya banyak pilihan. Mau yang tidak bayar RM3.50 ada, yang bayar tapi lebih mudah dengan mesin EDC juga ada. Begitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Berapa biaya transaksi selain dari M-Cash? Mungkin ini sudah diterangkan tadi ya, biaya itu biaya admin ya Bapak Ibu, bukan biaya transaksi tapi biaya admin yang dikenakan oleh pihak bank dan bukan dikenakan oleh pihak KBRI sebesar RM3.50 gitu ya. Sebagaimana itu tertera di layar, biaya admin sebesar RM3.50. Oke. Yang tidak ada biaya sekali lagi adalah M-Cash karena menggunakan sistem yang berbeda. Demikian. Mulai kapan diberlakukan? Dimulai 1 Juni 2024 ya. 10 hari lagi lah kira-kira mungkin ya. 1 Juni 2024 sudah mulai diberlakukan pembayaran non tunai di KBRI Kuala Lumpur. Oke. Apakah masih ada lagi? Oke, habis. Oke, kalau begitu sudah tidak ada lagi, kami akan masih ada. Habis, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, izinkan kami untuk menutup kegiatan podcast ini. Saya harap penjelasan sore ini akan memperjelas gitu ya bagi Bapak Ibu, kawan-kawan, abang, mbak, mas, warga negara Indonesia yang akan mengakses layanan KBRI Kuala Lumpur mulai tanggal 1 Juni 2024. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, sekali lagi bagi terutama yang sudah punya temu janji
atau STO 1 Juni ke atas, 1 Juni, 2 Juni, 3 Juni dan seterusnya, agar mempersiapkan diri karena pembayaran di layanan KBRI Kuala Lumpur adalah non tunai. Jadi mulailah sekarang, sudah download, sudah diisi e-walletnya atau menggunakan metode lain, silahkan. Tadi sudah dijelaskan mana-mana yang boleh digunakan untuk pembayaran non tunai di KBRI Kuala Lumpur. Kalau seandainya masih ada pertanyaan atau baru kepikir pertanyaannya, boleh silakan menanyakannya melalui hotline WhatsApp KBRI Kuala Lumpur. Mana-mana boleh, nanti insya Allah akan dijawab oleh staf KBRI dan dijelaskan. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi salam sehat, semoga semua baik dan lancar, semua urusan dimudahkan Bapak Ibu, sehingga kita bisa selalu sukses gitu ya, lancar menjalani kehidupan di Malaysia, bekerja dan sebagainya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.